Pemirsa, ada kembali di Dialog Newsroom, yaitu tentang pelecehan seksual terhadap anak, dan kami masih bersama psikolog dan juga wakil ketua KPAI, dan saya langsung saja ke Ibu Rita. Nah, Bu Rita, kan kalau kita tahu nih kasus Reinhardt yang lagi-lagi menggemparkan Indonesia. Nah, dia dikatakan bahwa dia akan diberikan hukuman pidana. Sebenarnya apakah memang hukuman pidana itu bakalan sudah digaransi bahwa itu akan bisa merubah dia kalau nanti dia keluar? Ya, sebenarnya hukuman pidana itu kan nanti berada di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya kan bukan dalam tanda petik seperti orang menyebut penjara untuk efek jerah ya, tetapi harusnya merehabilitasi para pelaku. Tetapi prakteknya para pelaku ini, apalagi kalau di Indonesia kan banyak overload narapidana di lembaga pemasyarakatan ya. Jadi proses rehabilitasi pada pelaku itu tidak terjadi. Padahal menurut saya penting sekali para pelaku kriminal, khususnya kekerasan seksual, itu memang direhab biar dia tidak menjadi pelaku ketika dia keluar. Ya, ini kan menjadi penting. Tapi kan bagian ini menjadi absen ya dari situasi pemasyarakatan yang ada. Karena misalnya kami juga pernah dapat kasus yang dia menjadi pelaku, kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan di Sumeneb dia melakukan kekerasan seksual tapi online. Gitu. Jadi ini ternyata kan masih di dalam proses menjalani proses pidana gitu. Berarti kan proses rehabnya tidak terjadi, bahkan dia membawa HP, laptop dan seterusnya untuk merekam dan meminta foto-foto sure. Jadi kekerasan seksual itu juga tidak selalu langsung ya Mbak, tapi ada yang indirect juga. Oke, berarti adanya kurang keseriusan ya dari pemerintah dong, aparat yang tidak menindak secara benar gitu para pelaku-pelaku ini. Ya, seperti itu. Saya kira Dirjen Lapas, Dirjen Pas ya, pemasyarakatan bisa melakukan upaya pembenahan, tidak hanya soal pemidanaannya begitu ya, tetapi bagaimana kemudian ketika keluar tidak menjadi pelaku berikutnya. Dan menurut hemat saya memang pengumuman pelaku itu menjadi bagian yang penting gitu ya, sebagaimana di peraturan yang baru terkait yang terkenal dengan kebiri itu. Kalau beramai-ramai dan sudah tindak pengulangan, harusnya dia sudah diumumkan ke publik. Dan seharusnya kan seperti Reinhardt ini, dia melakukan pelecehan seksual kepada laki-laki. Sedangkan di penjara nanti apakah dia masih satu sel dengan laki-laki? Bukankah nanti itu bakalan membahayakan yang lainnya gitu? Bagaimana Bu? Kalau mungkin berbeda sistem. Kalau di Indonesia kan memang dia seks itu hanya laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya. Kalau di luar kan memang ada berbeda. Tetapi menurut saya sekali lagi para pelaku tindak kriminal itu harus mendapatkan rehabilitasi dengan baik, sehingga bagaimana kemudian dia mengekspresikan hasrat seksual itu tidak merusak ya, memang sesuai dengan yang alamiah ya, yang tidak melanggar hukum. Saya kira itu kan juga bagian yang penting, karena dia juga orang dewasa yang seharusnya bisa hidup menata diri begitu ya dengan ekspresi seksualnya. Tapi sejauh ini yang Ibu lihat kondisi di lapangan, apakah mereka pelaku-pelaku seksual khususnya yang melakukannya kepada yang sejenis, dibedakan selnya kah atau bagaimana Bu? Kalau saya belum terlalu paham, tetapi sepertinya tidak, karena kan berdasarkan jenis kelamin pelakunya. Jadi kalau laki-laki berarti dia tetap di sel laki-laki, tergantung jenis kelamin di. Kalau begitu saya beralih ke Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu nih tadi kan katanya kalau si pelaku ini tetap di satu sel yang sama. Nah, kemungkinan bisa juga kan teman-teman di satu selnya itu langsung, wah ini si pelaku pelecehan seksual, dia justru semakin dikucilkan seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah bukannya nanti justru dia makin stres, keluar menjadi pelaku lagi gitu? Kalau dalam ini saya setuju ya dengan Bu Rita, memang harusnya pelaku-pelaku seksual seperti ini didampingi dulu. Jadi ada intervensi lain yang harus dia lakukan sebelum akhirnya nanti dia menjalankan hukumannya di lembaga permasyarakatan. Kalau misalnya saya lihat dari kasus yang di Pademangan ini ya, kan kasusnya sebenarnya masuknya bisa dikatakan ke adiksi seksual segala macam. Jadi mungkin dia bisa diterapi dulu untuk mengatasi adiksinya terhadap seksual. Baru kemudian ketika memang sudah dinyatakan siap untuk menjalani hukuman, baru akan lebih valid ketika saat itu dia baru menjalani hukuman seperti itu. Karena ketika dia masih dalam adiksinya atau belum dihilangkan, akan bagi dia nggak maksimal hukumannya. Kalau tadi Mbak bilang efek jerahnya, nggak akan ada efek jerahnya. Nggak ada efek jerah ya seperti itu. Nah, adiksi terhadap video-video porno seperti itu kan juga bisa tadinya kita berpikir, oh kalau dia
sebagai korban pelecehan seksual, kemungkinan nanti ke depan dia akan menjadi pelaku. Justru yang dia bukan korban, tapi karena adiksi kepada video-video itu. Sebenarnya bagaimana sih Mbak caranya supaya anak itu jangan sampai gitu terhindar lah untuk melihat video-video porno itu, dan jika tahu pun orang tuanya bisa membuat suatu upaya gitu supaya si anak ini tidak lagi edik gitu. Bagaimana? Kalau masalah itu sebenarnya kan pemerintah juga sudah melakukan suatu upaya dengan internet positif segala macam, menurut saya itu cukup membantu. Tapi sekali lagi anak-anak zaman sekarang kayak cukup cerdik untuk mencari celah-celahnya segala macam. Nah, untuk kalau udah seperti itu dan misalnya untuk anaknya mungkin akan sulit kalau misalnya dia yang berpikir sendiri. Jadi emang harus diarahkan karena emang masih remaja kan biasanya. Jadi usia-usia remaja itu usia-usia mereka harus eksplorasi, mereka masih penasaran akan banyak hal, jadi mereka akan terus mencari tahu. Nah, di sini peran orang tua cukup penting ya. Jadi orang tua harus selalu monitoring. Monitoring adalah yang sangat penting dilakukan untuk orang tua terhadap anaknya, untuk tahu supaya anaknya dia searching apa itu tidak salah gitu. Jadi orang tua mungkin harus selalu ngecek gadgetnya, kira-kira historinya seperti apa. Kemudian lebih banyak ngobrol juga sama anaknya. Komunikasi betul, itu penting sekali ya. Jadi jangan hanya ngobrol kalau misalnya ada perlu, misal cuma mau minta izin keluar doang. Tapi ketika anak misalnya lagi makan malam bersama, ajak ngobrol hari ini gimana di sekolah. Jadi komunikasi seperti itu sangat penting. Saya menggarisbawahi pernyataan Mbak Ayu yang terakhir. Komunikasi orang tua dengan anak itu lebih sering soal akademik. Jadi orang tua lebih, ini survei KPAI ya, orang tua lebih penting bagi orang tua untuk menanyakan ada PR apa enggak, sudah makan apa belum, kalau nilainya baik apa enggak, nilainya berapa. Jadi kalau itu sudah baik, itu dianggap selesai komunikasi. Padahal sebenarnya kejadian-kejadian di luar aspek akademik itu menjadi penting. Kamu bermain dengan siapa, punya masalah apa enggak, terus apa yang kemudian terjadi ketika kamu bermain, bagaimana kalau kamu punya masalah. Itu justru hal yang penting, tetapi jarang sekali ditanyakan orang tua. 65% orang tua di Indonesia itu lebih yakin kalau nilainya baik, ya sudah selesai urusan ya. Jadi kalau nggak ada PR berarti juga orang tua tidak punya kerjaan lain gitu, sudah makan selesai. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Jadi kalau ada kasus kekerasan seksual biasanya dia akan lambat diceritakan oleh anak, karena kan biasanya hanya menjawab satu pertanyaan gitu ya. Berarti memang orang tua dan keluarga memang harus benar-benar membangun komunikasi yang baik. Nanti kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.